Selamat siang menjelang sore. Saya ucapkan kepada Pak Fauzi Samsuri selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta 7 yang sekarang ini sudah menyediakan waktunya untuk kita sedikit berdiskusi, Pak, terkait yang namanya pembiayaan UMI gitu ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, selamat siang Mas Ado. Terima kasih atas undangannya. Oke, ya kita mengundang, tapi kan ini juga di Jakarta 7 ya, Pak. Jadi sebenarnya kan ya, studio 7 ini pertama kali kita buat seperti ini, Pak, podcastnya, Pak. Oke, siap. Oke, jadi mungkin kita langsung aja, Pak. Kalau kita kan di KPPN ini 2 tahun, 3 tahun terakhir ini sering mendengar yang namanya UMI, pembiayaan UMI gitu, pinjaman UMI gitu. Malahan bukan cuma di kantor, Pak. Kalau pribadi saya ini kalau di luar pun itu sering melihat kayak ada spanduk gitu kalau saya lewat Pegadaian gitu. Butuh pembiayaan, butuh uang, bisa mengajukan UMI gitu, Pak. Tapi sebenarnya ini untuk UMI ini sendiri apa ya? Kalau sederhananya gimana itu, Pak, sebenarnya? Apakah ini kita langsung dikasih gitu, Pak? Dananya gitu kita minta, kita butuh dikasih atau? Oke. Jadi begini ya Mas Ado, tapi sebelum kita membahas masalah UMI, kita lihat dulu ada hulunya dulu terlebih dahulu. Ya, jadi artinya ada lembaga pemerintah yang nanti bertugas katakanlah menyalurkan atau kemudian mengelola UMI itu gitu. Jadi nama lembaganya itu adalah Pusat Investasi Pemerintah. Pusat Investasi Pemerintah ini adalah salah satu satuan kerja Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, lebih khususnya lagi di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun tugas PIP ini atau Pusat Investasi Pemerintah ini pertama melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan UMKM umumnya dan saat ini mengelola penyaluran dana dalam program pembiayaan ultramikro atau disebut juga dengan UMI. Nah, apa itu program UMI? Program UMI adalah program pemerintah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang beberapa waktu yang lalu belum tersentuh, yang belum mendapat akses program pembiayaan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Itu Mas Ado, saya kira. Oh, berarti kalau untuk UMI ini dia nggak dari bank begitu, Pak? Oh, bukan. Jadi kalau dia sudah bankable, ya dia bisa mengajukan lewat bank. Ini artinya yang tidak tersentuh oleh bank, baik secara persyaratan maupun kemudian kelayakannya gitu. Jadi karena program pembiayaan itu sendiri ada bermacam-macam yang ditangani pemerintah. pertama yang sifatnya komersial ya kan, yang kedua juga ada UMKM kan gitu, atau KUR kita kenal juga kan gitu. Nah, jadi kalau memang tidak bisa ini yang ultramikro ini lebih kepada yang lebih kecil lagi Mas Ado gitu. Oh, berarti kalau apa namanya kita sering dengar itu UMKM kan singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Berarti UMI ini di bawahnya lagi. Iya, ultra bukan gitu ultra dia. Jadi adapun karakteristik usaha ultramikro itu adalah usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau minim atau less tenaga kerjanya, terus masih belum ada ketetapan komoditi atau barang dagangannya, belum memiliki surat legal usaha dan sertifikasi produk, dan sulit dijadikan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan maupun KUR. Contohnya ya kayak Mas Ado sih yang sering makan yaitu kayak warung nasi pecel lele lah kayak gitu. Gitu Mas Ado. Oh, nah kalau UMKM sendiri, Pak, setahu saya ya itu kan pinjamannya itu kan dia macam-macam, nilainya bisa sampai 25 juta, ada juga yang kalau menengah itu sampai 500 juta, Pak. Nah, tapi kan kembali lagi itu syaratnya dimintain segala macam-macam gitu, Pak. Nah, kalau UMI ini apa bedanya, Pak? Jadi sebelum ke situ kita definisikan dulu bahwa tujuan UMI ini adalah memfasilitasi pembiayaan yang mudah dan cepat untuk para usaha ultramikro dengan harapan ya meningkatnya jumlah wirausaha,
wirausahawan yang dapat difasilitasi oleh pemerintah, dan ini sebagai bantalan juga ketika nanti ada gejolak, kan usaha mikro ini dapat membuat masyarakat menjadi survive. Nah, apa yang membedakan antara UMI dengan pembiayaan seperti KUR misalnya? Yang diutamakan di dalam UMI adalah akses peminjaman. Kalau KUR itu lebih kompleks lah persyaratannya. Nah, kemudian dari segi plafon ya, kalau KUR itu bisa sampai 500 juta dia Mas Aldo. Nah, untuk retail, dan bisa untuk dalam jangka waktunya bisa lebih daripada 1 tahun. Sementara UMI ya hanya 20 juta per debitur. Ini udah naik ini, sebelumnya hanya 10 juta kan gitu. Dengan jangka waktu maksimal 1 tahun atau 52 minggu, namun dengan persyaratan yang jauh lebih mudah. Gitu Bang Ado ya, Bang Ado lah biar enak ya. Sip. Aduh, sama-sama muda kita. Oke Pak, saya sangat tertarik Pak waktu Bapak bilang persyaratannya jauh lebih mudah nih UMI ini dibandingkan yang kredit KUR ya, atau kredit dari bank lainnya. Memang apa Pak yang bisa Bapak bilang itu sampai dibilang syaratnya sangat mudah, itu apa Pak? Sangat mudah sekali, hanya ada 3 syarat yang diperlukan. Pertama itu merupakan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Gampang toh KTP sekarang. Yang kedua, dia tidak sedang menerima pembiayaan baik dari perbankan maupun LKBB lain. LKBB itu lembaga keuangan bukan bank ya. Tapi kalau seperti bank pelecit kita nggak tahu ya. Tapi itu 2. Yang ketiga adalah memang memiliki usaha yang dibuktikan dengan izin atau keterangan usaha dari instansi pemerintah atau penyalur. Itu Bang Ado ya. Jadi penyalur apa ini kan gitu ya. Nah, di sini penyalurnya dapat berupa lembaga keuangan bukan bank ya, yang menjadi perantara antara BLU PIP yang kita sebut tadi dengan calon debitur UMI. Untuk pembiayaan UMI sendiri dikategorikan menjadi langsung dan tidak langsung. Jadi itu dia Mas Ado. Simple kan? Jadi persyaratannya hanya 3, nanti kemudian akan diteliti oleh katakanlah lembaga penyalur ini tadi, baru kemudian kalau oke dia akan diberikan pinjaman itu tadi. Pinjaman gitu. Yang dengan plafon 20 juta itu tadi. Plafon ya, 20 juta dengan tenor 1 tahun. Ya, gitu. Oke. Terus tadi Bapak bilang ada penyaluran langsung dan tidak langsung. Ya. Nah, itu perlu kita jelaskan seperti ini. Jadi sebenarnya kan yang mempunyai dana itu adalah PIP ya. Yang ini nanti PIP ini akan bekerja sama dengan penyalur. Penyalur itu ada 3 ya pada saat ini ya. Pertama itu adalah PNM atau Permodalan Nasional Madani, Pegadaian, dan kemudian Bahana Arta Ventura. Nah, yang disebut dengan penyaluran atau penyaluran pembiayaan langsung itu adalah yang disalurkan oleh PNM maupun Pegadaian, kan gitu. Artinya Pegadaian ini kan punya kantor-kantor cabang. Inilah yang nanti yang akan menyalurkan langsung kepada debitur atau calon debitur UMI tadi, kan gitu. Sementara untuk Bahana Arta Ventura dia perlu vehicle lagi, misalnya seperti koperasi maupun BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil, itu koperasi syariah seperti itu. Itu Mas Ado, saya kira yang perlu saya jelaskan ke Mas Ado. Oh, jadi ini koperasi misalnya yang saya tahu itu kan koperasi ada kayak OMTM Sidogiri itu. Ya. Itu dia ada UMI-nya juga lewat PT itu Pak. Ya, PT Bahana Arta Ventura, BAP. Bahana Arta Ventura ya. PT BAP. Jadi PT BAP nanti akan menyalurkan atau menyeleksi siapa yang akan menyalurkannya, kelayakannya, dan kemudian nanti yang menyalurkan ke UMI-nya ini adalah koperasi-koperasi tersebut. Itu Bang Ado. Siap. Gitu. Ya. Nah, terus Pak, ini untuk penyalurannya sendiri Pak, kalau dari Pegadaian, PNM, terus Arta Ventura, ya itu kan ada 3. Ya kalau Arta Ventura berarti kan dia koperasi banyak gitu ya Pak. Ya. Ada bedanya nggak Pak sih antara kalau saya mau ngelakuin pinjaman di Pegadaian atau saya mau pinjaman di PNM begitu Pak? Ya pasti ada kan gitu.
pasti ada. Jadi pada prinsipnya adalah dari mungkin nanti capping bunganya kali ya, karena kan tergantung biaya operasional yang mereka keluarkan terkait dengan hal itu. Jadi pasti ada. Jadi antara satu penyalur dengan penyalur lain itu ada perbedaan bunganya. Namun dalam hal ini PT PIP nanti akan membuatkan ceiling atau batasan tertinggi batas atas bunganya. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan dengan Mas Ado. Nah, kemudian beda yang lain mungkin ya kecepatan dalam mengenali customernya kan gitu. Jadi kecepatan di dalam memproses itu tadi. Itu saya kira Mas Ado. Oke. Berarti perbedaannya lebih ke situ ya Pak? Ya. Tapi kalau seandainya kenapa Bang Ado? Santai aja Bang Ado. Enggak Pak, ini pertanyaan agak pribadi sih Pak. Siapa? Tapi kalau seandainya saya mengajukan let's say di Pegadaian gitu, untuk plafon 20 juta, itu masih ada bunganya ya Pak? Ya pasti ada bunganya Mas Ado. Kan ada orang, mereka kan pasti ada biaya operasionalnya, tetapi mungkin nanti lebih rendah kan gitu. Tetapi tidak sekedar bunga sih sebenarnya, tapi ada juga nanti bagi hasilnya juga kalau yang berbasis syariah kan gitu. Iya. Itu dia saya kira Bang Ado ya. Oke. Berarti memang ini untuk ini dia lebih fokus ke kemudahan mendapatkannya gitu ya Pak? Ya, kemudahan mendapatkannya, terus kemudian tingkat biayanya, cost-nya juga lebih murah kita dibandingkan dengan yang lain juga, tetapi jumlahnya lebih kecil, tenornya lebih singkat. Itu dia. Itu Bang Ado. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga ya bahwa pembiayaan ini nanti bisa diajukan ya, misalnya baik itu perorangan maupun kelompok dia. Ya, bisa perorangan bisa kelompok gitu loh. Jadi kelompok misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang seperti yang mengajukan pinjaman-pinjaman seperti itu, karena kadang-kadang kan mereka lebih berkelompok ini kan lebih enak nanti untuk dilihat karena mereka bisa tanggung jawab secara pribadi maupun tanggung jawab secara renteng kan itu dia. Nah, kalau dia mengajukan secara kelompok ya, setiap anggota individunya itu ya tetap maksimal 20 juta, tapi lebih enak ada watchdog ya yang mengawasi itu, termasuk anggota kelompok yang lain. Itu saya kira Mas Ado. Kelompoknya itu 20 juta per orang? Bukan satu kelompok itu? Bukan. Oh. Nanti kalau 20 juta dia per masing anggota, kalau ada 20 orang anggotanya cuma 1 juta, bisa beli apa nanti dia kan gitu. Iya Pak, itu dia. Ya. Oh, berarti boleh saya recap sedikit untuk kalau saya salah mohon diperbaiki Pak. Siap. Kalau untuk perorangan dia satu orang mengajukan plafon maksimal 20 juta hanya untuk dia sendiri. Ya. Nah, tapi kalau untuk kelompok, pengajuan secara berkelompok itu 20 juta masing-masing orang anggota. Ya. Berarti kalau seandainya saya nih bisa ngumpulin 5 orang teman-teman saya, kita mengajukan berarti bisa sampai 100 juta gitu nominalnya ya. Iya. Oh. Ya, itu begini, jadi filosofinya begini ya, kalau dia katakan artinya kan tetap tanggung jawabnya kan secara pribadi nanti dari anggota kelompok itu yang 20 juta itu kan gitu. Itu Mas Ado. Jadi tetap nanti kalau dia per kelompok ada tanggung jawab sebagai kelompok, tapi ada tanggung jawab sebagai individu dia. Satu hal lagi juga ya, kelebihan kalau kita berkelompok ini, pertama kalau dia untuk pembiayaan individu dapat dikenakan agunan, walaupun itu tidak wajib ya, tapi dapat ya, dapat. Namun tergantung kebijakan masing-masing penyalur ya kan, itu risk appetite dari masing-masing penyalur itu. Nah, sementara kalau dia secara kelompok, karena dia ada tanggung renteng itu tadi, maka dia tidak boleh dikenakan agunan terkait dengan pinjamannya. Itu saya kira Mas Ado. Oh, bukan tidak dapat, tapi tidak boleh dikenakan. Tidak boleh, ya? bahkan dilarang kan gitu, prohibited dia. Kalau yang di atas dapat diberikan dapat dimintakan agunannya, sementara pribadi. Untuk yang perorangan, sementara yang di bawah, yang katakanlah per kelompok, itu malah tidak diperkenankan untuk dikenakan agunannya, kan itu dia. Oke, ya agak masuk akal sih Pak sebenarnya. Karena kan kalau kita berkelompok kan
sampai semuanya lunas itu akan tetap diperhatikan gitu ya, tetap disupervisi gitu kan. Ya, kan itu ada check and balance di antara anggotanya kan gitu. Itu dia saya kira. Oke. Kalau seandainya dari penyalurnya sendiri nih Pak, itu setelah mereka melakukan pinjaman, berarti namanya debitur ya, debitur yang melakukan pinjaman itu kan, yang meminjam kredit. Debitur ini setelah melakukan pinjaman, apakah hanya akan dimintakan saja, diawasi pembayarannya aja, atau ada yang lainnya Pak? Ada yang buat ini khusus, pembiayaan UMI khusus itu? Iya, jadi begini ya, jadi artinya dalam program UMI ini ada beberapa keunggulan diantaranya Mas Ado. Pertama, ya sama seperti lembaga yang lain ya, sebelum kita memberikan bantuan, itu ada prinsip yang selalu diharapkan dari penyalur itu, ya kan, adalah KYC ya, know your customer-nya kan gitu. Artinya baik itu lembaga penyalurnya atau linkage-nya itu harus mengetahui siapa yang mau diberikan ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak sekedar memberikan, tapi ada juga nanti asistensi yang terkait dengan hal itu. Misalnya memberikan pendampingan melalui pemberian motivasi usaha, konsultasi usaha, pengawasan terhadap kinerja debitur dan lain-lainnya. Artinya adalah ada tanggung jawab bagaimana agar agar debiturnya, agar yang dibinanya, agar yang disalurkan ini bisa tingkat pengembaliannya dan tingkat perkembangan usahanya juga semakin bagus. Itu saya kira Mas Ado. Ada pendampingan dilakukan terkait dengan hal itu. Pendampingan ini kira-kira pendampingannya termasuk ini nggak Pak? Kayak kalau seandainya kalau untuk kita jualan produk barang-barang makanan minuman itu kan kita harus ada izin ke kayak sertifikasi halal gitu atau BPOM, itu ada bantuan seperti itu Pak? Termasuk ya, saya kira konsultasi terkait itu. Ya, jadi bisa difasilitasi ya. Jadi artinya mungkin cara packaging juga kan perlu juga kan gitu. Kalau dia memang skalanya skala kecil, saya kira ya. Tapi di BPOM juga kan ada sekarang percepatan atau pemberian fasilitas untuk UMKM dalam rangka sertifikasi halalnya. Itu saya kira Mas Ado ya. Jadi mereka inilah artinya penyalur baik itu koperasi maupun ketiga lembaga itu tadi dapat membantu ya terkait dengan hal itu. Ya, itu saya kira Mas Ado. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita ngopi dulu Mas Ado. Ini ada kopi yang juga produk dari UMI ya, ini dia. Ini dia. Jadi saya kira kita nikmati dulu ya sambil ngobrol. Saya aus ini. Yuk. Banyak ngomong kita Pak. Ya. Jadi kopi ini ya yang kita nikmati ini salah satu produk dari UMKM, dari UMI yang dibina oleh PIP, gitu saya kira. Oh iya, ini semuanya ada logonya ya Pak? Iya, ada. Ada logo PIP, PNM Mandiri itu ya. Ini UMI juga. Ya. Ini semua UMI Pak, hitungannya ya? Iya. Oh. Jadi ini yang saya bilang sama Mas Ado tadi ya, bisa produk seperti ini termasuk mungkin konsultasi dalam hal packagingnya kan gitu. Iya. Okay. Kalau kayak begini kan warna hitam dengan gambar yang pas ini lebih menarik ini daripada cuma dijual bungkusan itu gitu aja. Salah satu itu Mas Ado. Iya benar. Oke, Mas Ado. Apalagi yang perlu Mas Ado ketahui tentang UMI ini tadi? Apalagi ada sih Pak yang saya agak ini juga Pak. Kalau seandainya kita kan istilahnya biasanya kalau program itu dimulai dari pusat dulu begitu Pak. Nah, kalau untuk UMI ini sendiri apa baru ada di Jakarta aja kah? Atau udah? Karena kan ya memang UMI ini ya targetnya seluruh Indonesia ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi seluruh Indonesia. Jadi walaupun sampai dengan sekarang penyebarannya belum begitu merata ya, tapi sudah ada di Jawa, di Pulau Sumatera. Jadi itu yang saya sampaikan ke Mas Ado. Jadi mayoritas di situ. Ya, jadi dari 6 juta, jadi semenjak di launchingnya program ini dari Agustus 2017 ya kan, sampai dengan saat ini ya, sampai dengan Juni 2022 lah katakan begitu, datanya itu sudah ada sekitar 6,4 juta debitur ya. Dari 6,4 juta debitur itu
4,4 juta di Jawa, selebihnya 1,2 juta di Sumatera, dan beberapa daerah-daerah lain termasuk di Sulawesi, di Maluku sudah mulai ada kan gitu. Termasuk salah satu kalau saya nggak salah itu di Maluku Utara bahkan sudah ada rumah uminya kan gitu. Itu Mas Ado. Rumah umi. Ya. 6 juta 400 dalam waktu sekitar 5 tahun. Berarti setahunnya itu ada ya kasarnya lah Pak, bisa sampai 1 juta itu ya, 1,2 lah 1,2 rata-rata juta ya, 1,2 ya. Dan adapun nominal dana yang sudah dilandingkan itu sekitar 22 triliun. Jadi besar kan? Jadi artinya kalau dia dalam triliun Pak. Triliun ya benar. Bukan miliar. Bukan triliun. T gitu. Jadi triliun artinya sekitar kalau 5 tahun itu sekitar 4 kalau 6 triliun ya sekitar 1,5 lah ya. Ya sekitar itu. Itu dia Mas Ado. Dan ada hal yang menarik ini Mas Ado. Jadi dari pengembangan UMI, dari data yang kita peroleh itu ini juga termasuk memberdayakan kaum perempuan Mas Ado. Jadi kaum perempuan memang karakteristiknya ya di banyak kredit-kredit itu perempuan itu lebih berhati-hati di dalam menggunakan kredit daripada laki-laki. Umi ini menjawab hal itu juga ya. Jadi dalam artian perempuan juga berperan di dalam katakanlah menggerakkan ekonomi ya. Jadi itu dia. Jadi dari sekitar 6,4 tadi itu 95% penerima pembiayaan itu adalah wanita, sementara sekitar katakanlah 5% itu adalah baru kaum bapak atau 19:1. Itu dia Mas Ado. 95% Pak. 95%. Jadi dari jauh itu jauh banget, itu bukan mayoritas lagi Pak. Ya, itu dia. Jadi mungkin ada dua ya kausalitas ya. Pertama penyalur juga kan akan selalu menyeleksi itu tadi. Ini bukan karena gendernya tapi karena memang kepercayaan juga mungkin kali kan gitu. Itu dia Mas Ado yang perlu kami sampaikan kepada Mas Ado terkait dengan hal itu. Jadi itu dia Mas Ado. Jadi ada dua hal. Pertama dia memberdayakan. Ini fakta sekarang ini ya, bahwa katakanlah penerimanya itu sudah 6,4 juta tersebar di seluruh Indonesia walaupun masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Terus kemudian penerimanya itu dana yang sudah disalurkan 22 triliun, dan fakta yang menarik juga adalah penerimanya itu 95% adalah perempuan. Itu Mas Ado saya kira yang perlu saya sampaikan. Masih ada lagi Mas Ado? Menarik bukan? Ini kita membahas masalah UMI, mudah-mudahan sudah bisa mencerahkan Mas Ado lah. Jadi ini yang kita bisa lihat di di etalase kita ini adalah contoh-contoh produk-produk UMI ya kan. Itu dia yang perlu kita lihat, termasuk ada yang sepatu, ada yang produk-produk seperti ini, ada yang juga warung seperti itu Mas Ado. Oh iya seperti itu produk piring kayu, gelas kayu begitu ya. Itu punya potensial untuk ekspor keluar ya itu. Iya. Itu saya kira Mas Ado. Kalau memang jadi saya kira itu Mas Ado, mungkin masih ada lagi? Sebenarnya sih masih banyak Pak. Siap. Tapi mungkin kalau saya dihabiskan di sini ya selesai di hari ini aja gitu Pak. Oke, siap. Jadi mungkin di kesempatan yang akan datang, di kesempatan yang lain, saya mungkin minta kebersediaan Pak Fauzi untuk berbagi ilmunya lagi dengan saya, dengan kita semua gitu Pak. Oke, gitu. Terima kasih Mas Ado. Oke, siap. Baik. Kapanpun dibutuhkan kita siap lah. Karena memang yang masalah urusan UMI ini termasuk mengamplifikasinya termasuk salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, salah satu dalam hal ini adalah KPPN termasuk di dalamnya. Saya kira itu Mas Ado, terima kasih atas antar kesempatannya. Terima kasih Mas Ado. Terima kasih Pak. Kami yang terima kasih Pak. Oke. Baik.